Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Tamisti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program menghitung jumlah suatu deret menggunakan bahasa C++. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Codecloud untuk memulai programnya. Baiklah, sebelum masuk ke program utamanya, terlebih dahulu kita akan membahas untuk algoritma dari program menghitung jumlah pangkat suatu deret. Misalnya, input X yang kita masukkan 3, maka output hasilnya berupa 1 pangkat 3 dikurang 1, 2 pangkat 3 dikurang 2, dan 3 pangkat 3 dikurang 3, hasilnya yaitu 1 kuadrat, 2 pangkat 1, 3 pangkat 0, dan karena 1 kuadrat adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, dan 3 pangkat 0 adalah 1 sama dengan 4. Untuk algoritmanya di sini bisa kita lihat, saya menggunakan variabel i, x pangkat, jumlah sama dengan 0 yang bertipe datar integer. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai x yang dimana x ini adalah di sini 3. Lalu untuk pangkat sama dengan x, jadi untuk variabel pangkat ini diisi dengan nilai x. Setelah itu masuk ke pengulangan di mana i sama dengan 1 sampai x. Jika iya, maka untuk jumlah, variabel jumlah ini diisi dengan jumlah plus pow i, pangkat min 1. Lalu cetak i pangkat min 1, pangkat dikurang 1. Setelah itu pengecekan kondisi di mana jika i kurang dari x, maka cetak plus, tapi jika tidak cetak sama dengan, dan pangkat min-min. Setelah itu, untuk selanjutnya memasuki pengulangan while yang dimana i kurang dari sama dengan x. Jika iya, maka cetak hasil dari pow i, pangkat dikurang 1. Lalu pengecekan kondisi lagi, jika i kurang dari x, maka cetak tanda tambah. Dan jika tidak, maka cetak sama dengan. Untuk i sama dengan isi i sama dengan 1 dan end while. Lalu cetak jumlah. Setelah itu ini untuk flowchart-nya. Di sini kita menginputkan nilai x, di sini code, di sini terdapat proses, lalu cetak i pangkat kurang 1. Setelah itu masuk ke pernyataan if. Setelah masuk ke pernyataan if pangkat min-min, mana i plus plus, balik lagi ke for jika ya, tapi jika tidak lanjut ke proses selanjutnya. Untuk pernyataan while, setelah itu cetak jumlah dan selesai. Sekarang langsung saja kita masuk ke programnya. Nah, untuk programnya di sini bisa dilihat, kita menggunakan file header IOStream, lalu file header Mapita. Kita menggunakan file header ini karena di sini terdapat operasi dari pow yang merupakan anggota dari file header Mapita. Kita masukkan variabel, setelah itu kita bikin judul di atas program. Setelah itu kita masukkan nilai x, kita pengecekan kondisi, itu masuk file, dan cetak jumlah. Lalu kita coba run. Ini misalnya tadi kita akan memasukkan nilai dari x ini adalah 3. Maka output adalah ini, adalah 4. Dari soal penyimpanan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan dari bagi ke for di dalam program ini. Yang pertama misalnya x, kita inputkan nilai 3, di sini 3 ya. Lalu setelah itu untuk pangkat sama dengan x, berarti nilai dari variabel pangkat ini adalah 3. Setelah itu ke pengulangan for di mana i sama dengan 1 untuk i kurang dari sama dengan x dan i plus plus. Nah, di sini untuk i sama dengan 1, dicek, program mengecek apakah i kurang dari sama dengan x, yang dimana x adalah 3, jadi apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Jawabannya adalah iya. Jika iya, maka masuk ke proses selanjutnya yang dimana jumlah
pengoperasian variabel jumlah, yaitu jumlah plus O, I, pangkat dikurangi 1. Jumlah ini nilainya adalah 0. Dari nilai awal tadi adalah 0, terletak di deklarasi variabel tadi. Lalu untuk O, 1,3 min 1, O ini untuk menghasilkan perpangkatan. Jadi dia akan menghasilkan hasil dari satu pangkat 2 atau 1 kuadrat, yang dimana hasilnya adalah 1, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi nilai dari jumlah sekarang adalah 1. Setelah itu masuk ke Cout I pangkat kurang 1, berarti cetak I, di mana I adalah 1, maka cetak 1 pangkat 2 ke layar. Di sini dicetak. Setelah cetak ini, program mengecek untuk nyataan kondisi if, yang dimana jika I kurang dari 3. Ini I1 berarti 1 kurang dari 3, jawabannya adalah iya, maka cetak tambah layar. Ini dicetak. Setelah ini lanjut ke I++. Yang sebelumnya tadi adalah 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, dan I sekarang adalah 2. Nah, untuk I sama dengan 2 ini dicek lagi apakah 2 ini kurang dari sama dengan 3. Jawabannya adalah iya. Jika iya, maka masuk ke pengoperasian jumlah, yang dimana jumlah tambah I, pangkat min 1, berarti nilai dari variabel jumlah ini tadi adalah 1 ya, sudah berubah. Berarti 1 ditambah dikali 2,2 pangkat 1. Berarti sini ini menghasilkan hasil dari 2 pangkat 2 min 1, yaitu 2 pangkat 1, yang dimana hasilnya adalah 2. Maka 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi untuk jumlah, variabel jumlah sekarang adalah 3. Setelah itu, cetak lagi ke layar I pangkat kurang 1. Jadi I sama dengan 2, karena di sini kita sudah berubah jadi 2, pangkat 1. 1 ini didapat dari pangkat dikurang 1. Yang dimana pangkat itu 3 dikurang dengan 1. Mohon maaf. Yang dimana pangkat kita sudah berubah menjadi 2 karena sebelumnya ada proses pangkat min. Berarti pangkat dikurang 1, 2 dikurang 1 menjadi 1, dan 2 pangkat 1 dicetak ke layar. Di sini sudah dicetak ke layar tampilannya. Lalu pengecekan lagi apakah 2 kurang dari 3, jawabannya adalah iya. Jika iya, maka cetak lagi ke layar tanda tambah. Lalu pangkat min, pangkat kita yang sebelumnya kan ada 2, maka dikurang 1 berarti 1. Jadi sekarang nilai dari variabel pangkat itu sudah berubah menjadi 1. Lalu I++, yang dimana I sebelumnya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3, berarti sekarang I, nilai dari I sama dengan 3. Dilakukan pengecekan lagi, apakah 3 kurang dari sama dengan 3, jawabannya adalah iya. Nah, karena 3 kurang dari sama dengan 3 jawabannya iya, berarti program masih mengeksekusi. Jumlah sebelumnya tadi kan 3. Ditambah O dikali 3,1 kurang 1, berarti 3 pangkat 0. Dimana 3 pangkat 0 ini adalah hasilnya 1, maka jumlah kita sama dengan 4. Jadi nilai untuk variabel jumlah sudah berubah menjadi 4. Nah, itu cetak lagi ke layar I pangkat kurang 1. Di sini I sama dengan 3, berarti 3 dicetak, lalu tanda pangkat, dan pangkat dikurang 1, yang dimana pangkat kita sebelumnya adalah 1, dan maka 1 dikurang 1 sama dengan 0, jadi yang dicetak ada 3 pangkat 0. Lalu dilakukan lagi pengecekan apakah 3 kurang dari 3, jawabannya tidak. Jika tidak, maka yang dicetak di sini pertanyaan adalah sama dengan, berarti sama dengan dicetak layar. Nah, masuk lagi ke pangkat min. Pangkat sebelumnya kita 1 dikurang 1 lagi, berarti sekarang 0. Nilai dari pangkat sama dengan 0. Dan untuk I++, 3 tambah 1 sama dengan 4. Dilakukan pengecekan lagi oleh program untuk I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Jawabannya tidak. Jika tidak, maka stop untuk pengulangan for. Nah, untuk pengulangan
sampai ke pengulangan for tadi, yang terdapat di output di layar sudah sampai sama dengan di sini. Sudah tercetak. Selanjutnya kita masuk ke while, di mana i sama dengan 1 sama seperti tadi dan pangkat sama dengan x, berarti pangkat sama dengan 3. Nah, di sini lakukan pengecekan lagi apabila i kurang dari sama dengan x. Apakah i kurang dari sama dengan 3? Jawabannya adalah iya. I 1 kurang dari sama dengan 3, jawabannya iya, maka cetak. Jawabannya adalah iya, maka cetak untuk O, I, pangkat min 1, berarti hasil dari I pangkat min 1. Kita kan ada 1. Pangkat kita 3, berarti I 3, I pangkat 3 kurang 1 sama dengan I kuadrat. Maka hasil dari I kuadrat adalah 1. Jadi 1 ini cetak di layar di sini. Setelah itu pengecekan if lagi apabila I kurang dari X. Jadi apabila 1 kurang dari 3, jawabannya iya. Jika iya, maka cetak tanda tambah ke layar. Langsung ke I++, yang dimana I sebelumnya adalah 1. Sekarang tambah 1 lagi, berarti menjadi 2 nilai I kita. Sedangkan untuk pangkat min-min, pangkat sebelumnya adalah 3. Karena ini min-min berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi nilai untuk variabel pangkat sudah berubah menjadi 2. Lalu pengecekan lagi Y untuk I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Jawabannya adalah iya. Jika iya, maka cetak lagi pol I, pangkat min 1. I di sini adalah 2. Pangkat 2 dikurang 1 berarti 2 pangkat 1 adalah 2. Jadi 2 ini dicetak layar. Ini hasilnya. Nah, itu pengecekan lagi apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Jawabannya iya. Jika iya, maka cetak tambah ke layar. Masuk lagi I++. Sebelumnya adalah 2. Sekarang ditambah 1. Berarti I sekarang berubah nilainya menjadi 3 dan untuk pangkat sebelumnya 2 dikurang 1, maka pangkat sekarang berubah menjadi 1. Pengecekan lagi untuk I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Jawabannya adalah iya. Jika iya, maka cetak lagi untuk hasil dari I, pangkat 1 I kita adalah 3. Pangkat kita adalah 1, dan kurang 1, jadi 3 pangkat 0. Maka hasil dari 3 pangkat 0 ini adalah 1. Karena setiap bilangan apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Jadi 1 ini dicetak ke layar, ini hasilnya. Setelah itu pengecekan if lagi, apakah 3 kurang dari 3? Karena jawabannya adalah tidak. Nanti. Lanjut untuk I++ di sebelumnya tadi adalah 3. Sekarang ditambah 1 berarti nilai I sekarang adalah 4, dan untuk pangkat I sebelumnya adalah 1 dikurang 1 sama dengan 0, berarti untuk nilai pangkat sekarang adalah 0. Dilakukan lagi pengecekan untuk nilai Y. Untuk I sama dengan 4, apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Jawabannya adalah tidak. Maka proses Y tidak akan dievaluasi dan akan selesai. Lanjut ke bawahnya, cetak jumlah. Sini cetak jumlah. Nah, variabel dari jumlah sebelumnya kan adalah 4. Variabel dari jumlah yang kita operasi tadi yang nilai akhirnya dari jumlahnya adalah 4, maka 4 ini yang akan dicetak layar, ini hasilnya. Selanjutnya untuk jadi jumlah dari pangkat dari X sampai dengan 3 adalah 4. Ini kita tambahkan cantik program kita supaya lebih enak dilihat. Jadi seperti itulah logikanya program menentukan jumlah deret dari suatu pangkat menggunakan pengulangan for. Kita kembali. Setelah kita angkat ini ke layar, maka program kita selesai dan telah dijalankan dengan benar. Sekian penjelasan dari saya untuk program menghitung jumlah suatu deret dalam bahasa C++.
dan menggunakan aplikasi Codeblogs. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.